Bareskrim Mabes Polri menangkap 3 tersangka kasus penagihan pinjaman online ilegal yang menyebabkan seorang ibu di Wonogiri, Jawa Tengah bunuh diri. Dari tersangka, polisi menyita 20,4 miliar rupiah. Untuk menghentikan teror pinjaman online ilegal, Mabes Polri membuka nomor hotline. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri menangkap 3 tersangka dalam kasus pinjaman online ilegal berbadan koperasi simpan pinjam yang menjalankan sejumlah aplikasi. MDA merupakan ketua koperasi simpan pinjam Solusi Andalan Bersama. Sementara tersangka JS berperan sebagai pendana dan 1 orang lainnya berinisial SR. Polisi menyita uang 20,4 miliar rupiah dari ketiga tersangka. Dalam kasus ini seorang ibu di Wonogiri, Jawa Tengah bunuh diri akibat terlilit hutang pinjaman online. Korban bunuh diri diduga tidak kuat menerima teror dan ancaman dari pihak pinjaman online ilegal. Baik yang bertugas untuk melakukan penagihan maupun yang melakukan SMS blasting. Ini sudah kita lakukan penahanan. Kemudian dari para tersangka operator ini kita melakukan pendalaman lagi, penyelidikan untuk bisa mengetahui layer atas. Selain menyita uang puluhan miliar rupiah, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti lainnya seperti KTP, kartu NPWP, buku tabungan, telepon genggam, dan laptop. Mabes Polri membuka hotline pinjaman online ilegal untuk menampung aduan korban teror pinjaman online. Dari Jakarta, Nata Arman, Jamie Yasin, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Ditreskrimsus Polda Jawa Timur menggerebek kantor pinjaman online ilegal di Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. 3 orang ditetapkan sebagai tersangka dan berperan sebagai penagih utang. Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur menggerebek kantor pinjaman online ilegal PT Duyung Sakti di kawasan Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. 13 orang diamankan dari lokasi, sementara 3 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka, yakni APP, warga Jombang, Jawa Timur, RH, dan seorang perempuan berinisial ASA, keduanya warga Bogor, Jawa Barat. Ketiga tersangka merupakan penagih utang dari perusahaan pihak ketiga yang menerima kuasa dari 35 perusahaan pinjaman online. Ketiga tersangka mengancam korban melalui pesan singkat. Usai melakukan ancaman, nomor ponsel yang digunakan langsung dibuang dan diganti dengan nomor baru untuk menghindari pelacakan polisi. Modus operandi yang dilakukan PT Duyung Sakti setelah menerima data dari perusahaan-perusahaan ini terkait nasabah yang tidak membayar, maka PT Duyung Sakti menunjuk beberapa karyawannya untuk melakukan penagihan. Cara yang dilakukan yaitu tadi membelas yang berisi ancaman. Dari penggerebekan ini, polisi juga mengamankan berbagai dokumen penagihan, laptop, ponsel, serta ratusan kartu perdana. Saat ini polisi masih mengejar 1 orang DPO yang diduga sebagai pelaku pemberi perintah terhadap para penagih utang pinjaman online. Sementara itu, 2 orang korban pinjaman online di Surabaya, Jawa Timur mendatangi kuasa hukum untuk meminta perlindungan. Kedua korban trauma dan malu hingga dikeluarkan dari pekerjaan akibat ancaman serta teror penagihan. Penagih utang pinjol bukan saja mencari keberadaannya, namun juga membuat malu dengan memposting konten pornografi dengan mengedit wajah korban di media sosial. Pelaku juga menyebar teror kebencian kepada teman, keluarga, hingga tempatnya bekerja. Pinjol itu pinjaman yang jaminannya itu bukan benda, bukan barang, tapi kehormatan. Itu melebihi uang loh. Contoh, banyak korban yang terpaksa jual rumahnya demi menghindari teror. Korban teror pinjaman online diimbau untuk tidak takut dan segera melapor ke nomor hotline Polri. Dari Surabaya, Jawa Timur, tim kontributor iNews melaporkan.